Selamat siang, saya Teresia Magdalena Leatimia ingin mempresentasikan hasil rangkuman saya dalam perumusan Pancasila, pokok-pokok pikiran dalam BPUPK, nilai-nilai Pancasila dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Keberadaan negara Indonesia berlangsung melalui sejarah yang panjang. Sejarahnya diawali dengan sejarah nenek moyang bangsa Indonesia. Terdapat sejumlah teori yang berbicara tentang asal-usul manusia praksara di Indonesia. Ada teori Nusantara, teori Yunani, dan teori Afrika. Nenek moyang Indonesia pada masa praksara mengalami proses perkembangan kehidupan sosial. Perkembangan ini dapat kita lihat dari masa berburu dan mengumpulkan makanan, masa bercocok tanam, dan masa perundagian. Melalui perkembangan ini, kita juga dapat melihat bagaimana nenek moyang bangsa Indonesia telah menghayati nilai religius, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Hal ini dapat kita lihat dari bukti-bukti peninggalan prasejarah seperti sarkofagus, dolmen, dan menhir. Sumber dari Yuyus Kardiman DKK 2022 halaman 3. Pembentukan BPUPK. Keberadaan Jepang di Indonesia berawal dari keterlibatan Jepang dalam Perang Pasifik dan Hawaii. Pada tanggal 7 Desember 1941, akhir keberadaan penjajahan Jepang ditandai dengan pengeboman kota Hiroshima dan kota Nagasaki pada awal bulan Agustus 1945. Dalam posisi sulit dan tertekan inilah Jepang kembali menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Untuk pembuktikan kesungguhannya, pada 27 April 1945, Letnan Jenderal Kumachiki Hareda sebagai Panglima Tentara Jepang di Jawa mengumumkan dibentuknya Dokuritsu Junbi Chokasai, Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disingkat BPUPK. Sumber Yuyus Kardiman DKK 2022 halaman 4. Pokok-pokok pikiran dalam BPUPK. Pada tanggal 29 Mei 1945, sidang pertama BPUPK dimulai. Pada sidang pertama ini, Dr. Rajiman Widyaningrat meminta pandangan para anggota mengenai dasar negara Indonesia merdeka yang akan dibentuk. Kewajiban yang terpikul di atas kepala dan kedua bahu kita ialah suatu kewajiban yang sangat teristimewa. Kewajiban untuk ikuti menyelidiki bahan-bahan yang akan menjadi dasar dan asunan negara yang akan terbentuk dalam suasana kemerdekaan. Selanjutnya, Muhammad Yamin menyatakan 5 asas dasar negara kebangsaan Republik Indonesia sebagai berikut: perkebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, perikerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sumber Yuyus Kardiman DKK 2022 halaman 5-6. Pandangan Supomo. Hasil rumusan Piagam Jakarta kemudian disampaikan dalam sidang BPUPK yang kedua. Sidang ini berlangsung pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Agenda sidang kedua BPUPK di antaranya rancangan Undang-Undang Dasar, bentuk negara, wilayah negara, dan kewarganegaraan, serta susunan pemerintah unitarisme dan federalisme.
untuk membahas agenda dari sidang kedua BPUPK tersebut. Dibentuk 3 panitia, yakni Panitia Perancangan UUD yang diketuai Soekarno, Panitia Pembelaan Tanah Air dipimpin Abikusno Djokrosojoso, dan Panitia Ekonomi dan Keuangan dipimpin Muhammad Hatta. Pada 16 Juli 1945, BPUPK menyetujui Undang-Undang Dasar Negara dengan isi sebagai berikut. Pertama, pernyataan Indonesia merdeka. Kedua, pembukaan yang memuat Pancasila secara lengkap. Ketiga, batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara yang tersusun atas pasal-pasal. Dengan disepakatinya RUU, tugas BPUPK dinyatakan selesai. Sidang kedua BPUPK berakhir tanggal 17 Juli 1945 yang sekaligus menandai berakhirnya BPUPK. Pada 7 Agustus 1900, Komando Tertinggi Jepang Marsikal Terauchi mengumumkan pembentukan Pancasila Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai itu dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pembentukan panitia ini bertujuan mempercepat semua upaya persiapan terakhir bagi pembentukan sebuah pemerintah Indonesia merdeka. Pada hari yang sama, Soekarno-Hatta dilantik sebagai ketua dan wakil ketua PPKI. Untuk itu, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pembentukan panitia ini bertujuan mempercepat semua upaya persiapan terakhir bagi pembentukan sebuah pemerintah Indonesia merdeka. Pada 15 Agustus 1945, Jepang akhirnya menyerah kepada sekutu. Kesempatan emas ini kemudian digunakan bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melakukan sidang yang pertama. Pada sidang tersebut, R. Soekarno dan Muhammad Hatta dipilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada sidang pertama itu pula, PPKI menyetujui naskah Piagam Jakarta sebagai pembukaan UUD NRI tahun 1945 dengan diikuti perubahan sebagai berikut. A. Kata mukadimah diubah menjadi pembukaan. B. Alinea keempat pembukaan UUD NRI tahun 1945 pada kalimat yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. C. Alinea keempat pembukaan UUD NRI tahun 1900 pada anak kalimat yang berbunyi menurut kemanusiaan yang adil dan beradab diubah menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Fatima Al-Zahra dari kelas Perhotelan 3. Saya ingin mempresentasikan hasil rangkuman saya mengenai perumusan Pancasila sebagai dasar negara. 1. Pokok-pokok pikiran BPUPK. A. Nilai-nilai Pancasila dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Keberadaan negara Indonesia berlangsung melalui proses sejarah panjang, diawali dengan sejarah nenek moyang bangsa Indonesia. Penjajahan ini tentu saja membuat rakyat Indonesia menderita. Para pelajar Indonesia mulai melakukan perlawanan melalui berbagai kegiatan organisme yang bersifat nasional. B. Pembentukan BPUPK. Keberadaan Jepang di Indonesia berawal dari keterlibatan Jepang dalam Perang Pasifik dengan menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat AS di Pearl Harbor, Hawaii pada tanggal 8 Desember 1941. Susunan kepengurusan selengkapnya antara lain sebagai berikut. 1. Badan Perundingan. Anggota Badan Perundingan sebagai berikut. A. Seorang kaico atau ketua, yakni Dr. Andes Rajiman Diningrat. B. 2 orang fuku kaico, yaitu ketua muda, yakni Ichibagase Yashio dan RP Suroso. C. 60 orang lin atau anggota. D. 7 orang Jepang sebagai pengurus istimewa yang akan menghadiri setiap sidang, tetapi tidak mempunyai hak suara. 2. Kantor Tata Usaha Sekretariat. Kantor ini yang dipimpin oleh RP Suroso dan dibantu oleh Toyohito Masuda Mr. AG Godani. C. Pokok-pokok pikiran dalam BPUPK. Pada tanggal 29 Mei 1945, sidang pertama BPUPK dimulai. Pada sidang pertama ini, Dr. Andes Rajiman Diningrat meminta pandangan para anggota mengenai dasar negara Indonesia merdeka yang akan dibentuk. 1. Pandangan Muhammad Yamin. Muhammad Yamin memulai pernyataan mengenai dasar negara Indonesia pada hari pertama persidangan. A. Peri kebangsaan Muhammad Yamin menjelaskan bahwa negara baru yang akan kita bentuk adalah negara kebangsaan Indonesia atau nasionalis taat atau suatu etat nasional yang sewajar dengan peradaban kita dan menurut susunan dunia sekeluarga di atas dengan kebangsaan dan ketuhanan. B. Perikemanusiaan prinsip. Ini diusul Muhammad Yamin agar penyelenggaraan negara Indonesia merdeka didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan universal. C. Periketuhanan. Menurut Yamin, prinsip ketuhanan sangat penting bagi negara Indonesia merdeka karena bangsa Indonesia yang akan bernegara merdeka itu ialah bangsa yang berperadaban luhur dan peradabannya itu mempunyai Tuhan yang Maha Esa. D. Peri kerakyatan prinsip. Kerakyatan ini dijelaskan Muhammad Yamin sebagai prinsip yang hubungan dengan pemeliharaan negara. Menurutnya, prinsip kerakyatan didasarkan pada permusyawaratan, perwakilan, dan kebijaksanaan. C. Kesejahteraan prinsip. Kesejahteraan rakyat diusul juga sebagai dasar negara dengan maksud negara Indonesia merdeka memiliki tugas menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia. 2. Pandangan Supomo. Prof. Dr. Andes Supomo mengemukakan teori integralistik yang menyatakan bahwa masyarakat dan penguasa negara merupakan suatu kesatuan utuh yang didukung oleh rasa kekeluargaan serta kebersamaan. Teori ini memiliki 6 poin penting, yakni negara merupakan susunan masyarakat yang bersifat erat serta integral atau menyeluruh antar semua golongan. Seluruh anggota masyarakat merupakan suatu kesatuan utuh yang bersifat organisme. Kepentingan yang berkaitan dengan suatu kesatuan atau persatuan masyarakat menjadi hal yang diutamakan. Negara tidak memihak golongan tertentu. Negara tidak mengutamakan kepentingan masyarakat. Negara mengutamakan keselamatan dan kehidupan bangsa sebagai bentuk satu kesatuan yang harus diutamakan. Negara dan rakyat saling bersatu membentuk persatuan. Negara mengatasi memiliki posisi lebih tinggi dibandingkan dengan seluruh golongan dalam berbagai bidang. Pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan 5 asas yang mendasari negara Indonesia
negara Indonesia yang integralistik sebagai berikut. A. Supomo mengusulkan prinsip persatuan antara pemimpin dan rakyat dan persatuan dalam negara. B. Kekeluargaan. Asas kekeluargaan ini dijelaskan Supomo sebagai kekeluargaan dalam lingkup Asia Timur Raya. C. Keseimbangan lahir dan batin. Prinsip persatuan harus ditarik lebih luas sehingga meliputi persatuan dengan jagat raya dan menegaskan hakikat manusia yang selalu hidup secara sosial, yaitu dengan manusia lain dan segala makhluk. D. Musyawarah prinsip. Musyawarah diusulkan Supomo dengan maksud agar dalam penyelenggaraan negara Indonesia. E. Keadilan rakyat. Keadilan rakyat yang dimaksud Supomo masih dalam persatuan yang diajukan. 3. Pandangan Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945 berlangsungnya rapat terakhir persidangan pertama BPUPK. Diawali pidatonya, menurutnya fondasi atau dasar mendirikan negara Indonesia adalah sebagai berikut. A. Kebangsaan Indonesia. B. Internasionalisme atau perkemanusiaan. C. Mufakat atau demokrasi. D. Kesejahteraan sosial. E. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Piagam Jakarta dan pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. A. Panitia 8 di akhir masa persidangan pertama, Ketua BPUPK membentuk panitia kecil yang berjumlah 8 orang. Dari usulan yang diperoleh, panitia dalam membentuk klasifikasi usulan. Dari klasifikasi yang dilakukan, ada 9 teori usulan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, usulan terkait Indonesia merdeka selekas-lekasnya. 2. Usulan terkait dasar negara. 3. Usulan terkait masalah klasifikasi atau federasi. 4. Usulan terkait bentuknya negara dan kepala negara. 5. Usulan terkait warga negara. 6. Usulan terkait daerah. 7. Usulan terkait agama dan negara. Yang ke-8. Usulan terkait pembelaan. Yang ke-9. Usulan terkait keuangan. B. Panitia 9 dan Piagam Jakarta pada akhir pertemuan. 38 orang anggota BPUPK yang hadir membentuk panitia 9. Adapun isi dari Piagam Jakarta yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasil rumusan Piagam Jakarta kemudian disampaikan dalam sidang BPUPK yang kedua. Agenda sidang kedua BPUPK diantaranya rancangan undang-undang dasar, bentuk negara, wilayah negara, dan kewarganegaraan, serta susunan pemerintah, unitarisme, dan federalisme. Setelah dibentuk, panitia mulai melaksanakan sidang pada 10 Juli 1945. Pada 15 Juli 1945, BPUPK menyetujui Undang-Undang Dasar Negara dengan isi sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan Indonesia merdeka. 2. Pembukaan yang memuat Pancasila secara lengkap. 3. Batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara yang tersusun secara lengkap. Dengan disepakatinya RRU, tugas BPUPK, sidang kedua BPUPK berakhir tanggal 17 Juli 1945 yang sekaligus menandai berakhirnya BPUPK. C. PPKI dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada 7 Agustus 1945, Komando Tertinggi Jepang, Marsekal Terauchi mengumumkan pembentukan Panitia Persidangan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Jumbi Inkai sebagai penerus BPUPK. Pembentukan PPKI terjadi pada saat posisi Jepang dalam Perang Pasifik semakin
terpuruk dengan dijatuhkannya bom atom di Hiroshima pada tanggal 6 Agustus dan di Nagasaki pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada 15 Agustus 1945, Jepang akhirnya menyerah kepada Sekutu. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI melakukan sidang yang pertama. Pada sidang pertama itu pula PPKI menyetujui naskah-naskah Piagam Jakarta sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan diikuti perubahan sebagai berikut. A. Kata Mukadirmah diubah menjadi pembukaan. Alinea B. Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada anak kalimat yang berbunyi ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. C. Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada anak kalimat yang berbunyi menurut kemanusiaan yang adil dan beradab diubah menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Tokoh penting di balik perubahan ini adalah Muhammad Hatta. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Amelia. Saya dari kelas 10 perhotelan 3. Hobi saya membaca dan menulis. Baik, saya akan menjelaskan bagian B, yaitu kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Baik, dari hasil ringkasan saya mengenai kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara ialah para pendiri Indonesia telah menyadari pentingnya dasar negara. Oleh karena itu, agenda utama pada sidang pertama BPUKI pada 21 Mei dan 1 Juni 1945 adalah membahas dasar negara Indonesia, redaksi dan urutan Pancasila sebagai dasar negara tercantum pada alinea keempat pembukaan UUD NRI tahun 1945 yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, adapun fungsi pokok Pancasila bagi negara Indonesia adalah sebagai dasar negara sebagaimana penjelasan Soekarno pada sidang BPUPK tanggal 1 Juni 1945. Artinya, Pancasila adalah fundament filosofis yang menjadi dasar berdirinya negara Indonesia, dan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, dasar berdiri dan tegaknya negara. Yang kedua, dasar kegiatan penyelenggaraan negara. Dan yang ketiga, dasar partisipasi warga negara. Yang keempat, dasar pergaulan antar warga negara. Yang kelima, dasar dan sumber hukum nasional. Baik, yang kedua, ada juga kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa manusia hidup sebagai bagian lingkungan sosial yang lebih besar, mulai dari keluarga, masyarakat, hingga bangsa dan negara. Proses perumusan pandangan hidup masyarakat
dan memadatkan nilai-nilai bangsa Indonesia menjadi Pancasila. Untuk itu, Pancasila yang bersumber pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia disebut sebagai national identity atau jati diri bangsa Indonesia. Yang kelima, ada kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Yang pertama, hasilan ideologi. Yang kedua, fungsi ideologi. Dan yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi. Dan yang keempat, dan tujuan Pancasila sebagai ideologi. Yang keenam, ada kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai budaya bangsa Indonesia. Secara kausalitas, asal mula Pancasila dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu asal mula langsung dan asal mula tidak langsung. Menurut Noto Nagoro, asal mula langsung dapat dibedakan atas 4 macam, yaitu kausa materialis, yang kedua kausa formalis, yang keempat kausa efisien, dan kausa finalis. Sedangkan asal mula tidak langsung ialah kausalitas asal mula tidak langsung Pancasila adalah asal mula sebelum proklamasi kemerdekaan. Yang ketujuh, kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Indonesia. Basis pokok suatu negara modern adalah kesepakatan umum atau persetujuan atau konsensus di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara. Dan yang terakhir, yang kedelapan, kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai identitas nasional. Identitas nasional adalah sifat khas yang melekat pada suatu bangsa atau yang lebih dikenal dengan kepribadian atau karakter suatu bangsa. Nah, adapun Pancasila sebagai identitas nasional. Yang pertama, ada Pancasila sebagai sumber motivasi, dan yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa, dan yang ketiga, Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa. Yang keempat, Pancasila sebagai landasan sistem sosial Indonesia. Yang kelima, Pancasila sebagai dasar negara, dan yang keenam, Pancasila sebagai pegangan hidup. Itulah beberapa ringkasan mengenai kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia yang saya ketahui. Jika ada salah kata atau intervensi, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan bersama saya Hanafi dari Persatuan 3. Saya ingin mempresentasikan hasil rangkuman saya C. Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam Pancasila termuat nilai-nilai luhur yang harus diwujudkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Pancasila sebagai jiwa rakyat Indonesia sungguh dapat dilihat dan dirasakan pedoman, penghayatan dan pengalaman Pancasila dinamakan Eka Para Setia Pancasara, berasal dari bahasa Sanskerta. Eka berarti 5 dan Karsa berarti kehendak yang kuat. 1. Nilai-nilai kehidupan yang Maha Esa.
Esa. 1. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Menggambarkan sikap hormat, menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 4. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 5. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha yang manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi. 6. Menggambarkan sikap saling menghormati dan menjaga orang lain dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, tidak memaksakan sesuatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. 2. Nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mengakui kesamaan derajat hak dan kewajiban asasi setiap tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, dan sebagainya. 3. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. 4. Mengembangkan sikap saling tenggan rasa dan tepa selera. 5. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 6. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. 7. Gemar melakukan D. Bangga sebagai bangsa Indonesia. 1. Hakikat bangga sebagai bangsa Indonesia. A. Indonesia memiliki kekayaan sumber. 1. Pertanian. 2. Perkebunan. 3. Kehutanan. 4. Tambang. 5. Maritim. B. Indonesia. Gaya akan budaya Indonesia memiliki keragaman yang besar. Aspek budaya, adat, bahasa, dan kesenian Indonesia belum tentu ditemukan di negara lain. Orang Indonesia jiwa seninya yang tinggi. Kebudayaan Indonesia seperti wayang, angklung, tari saman, tari kecap, tari warong, bahkan yang telah diakui di dunia. Kesenian Kementerian juga kini dipelajari di Selandia Baru. Cinta bangga menggunakan produk dalam luar negeri. A. Hakikat dalam produk negeri atau produk lokal. Produk dalam negeri harus digunakan warga sendiri agar tidak kalah saing produk luar negeri. Produk lokal ditemukan menurut 4 cuaca, yaitu suatu produk terbuat dari bahan yang berasal dari dalam negeri tenaga kerja, menggunakan mereka lokal, dan kepilihan perusahaan merupakan warga Indonesia. B. Dampak menggunakan atau tidak menggunakan produk dalam luar negeri. Dampak positif menggunakan produk. 1. Meningkatkan
produksi dalam negeri. 2. Meningkatkan skill usaha. 3. Menambahkan jumlah interaksi Indonesia. 4. Meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan. 5. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. 6. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 7. Mengurangi kriminasi dapat tidak menggunakan produk dalam luar negeri. Yang pertama, menurunkan hasil produk nasional. 2. Mengurangi minta produk dalam luar negeri. 3.